Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat kue kuping gajah. Ini kue jadul yang renyah, cocok banget untuk kue lebaran. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Sediakan wadah, masukkan 70 gram gula halus, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, lalu ini diaduk sampai gulanya larut dan tercampur rata semuanya menggunakan whisker. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan margarin, lalu ini diaduk lagi sampai menteganya atau margarinnya tercampur rata ya. Ini sudah tercampur rata, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Dan ini saya mengaduknya menggunakan tangan agar mudah nanti menguleni adonannya. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya. Kemudian masukkan kurang lebih 7 atau 8 sendok makan santan. Ini dimasukkan santannya sedikit demi sedikit ya, supaya tahu tingkat kekalisan adonannya. Karena adonannya ini tidak boleh terlalu lembek juga dan tidak boleh terlalu keras atau alot seperti karet. Jadi harus pas ya santannya. Jadi adonannya ini harus benar-benar kalis dan lembut. Ini diulen adonannya sampai kalis dan lembut. Walaupun adonannya sudah kalis, tapi ini masih keras, masih alot ya seperti karet. Jadi ini harus ditambah lagi sedikit santan. Jadi total santan yang saya gunakan ini ada 8 sendok makan santan. Kalau teman-teman mau membuat kue kuping gajah ini, penggunaan santannya harus benar-benar diperhatikan sampai adonan menjadi kalis dan lembut. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, santannya harus benar-benar pas. Jadi penggunaan santannya itu takarannya harus dikira-kira sendiri aja ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis dan lembut ya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi santan. Kemudian ini adonannya dibagi 2. Satu adonan ini saya letakkan di wadah yang lain karena akan diberi pewarna coklat. Dan untuk yang warna putih ini saya tutup dengan plastik seperti ini supaya tidak berkulit dan adonannya tetap lembut. Ini ada 2 sendok makan coklat bubuk. Masukkan sedikit air panas ke coklat bubuk dan aduk sampai menjadi pasta coklat.
Adonan yang untuk coklat, ini saya buka lebar seperti ini agar lebih mudah untuk diberi pewarna coklat. Setelah itu ulenin adonan sampai coklatnya merata ke seluruh adonan. Kalau adonannya sudah keras karena ditambahkan coklat, jadi boleh ditambah lagi sedikit santan sampai adonannya menjadi lembut, dan ini coklatnya sudah merata ya, dan adonannya juga sudah lembut karena tadi saya tambah lagi sedikit santan ya. Setelah itu adonannya ini disisihkan dulu dan ditutup dengan plastik agar tidak mengeras dan supaya tetap lembut juga adonannya, maaf tidak terikat suatu ditutup dengan plastik. Kemudian sediakan alas kerja dan letakkan adonan putih di atasnya. Ini akan digilas dengan rolling pin sampai melebar dan tipis, tapi jangan terlalu tipis juga ya. Sebelumnya tutup dulu dengan plastik seperti ini plastik kiloan yang sudah saya belah. Digilas dengan rolling pin sampai rata, melebar dan tipis ya, tapi jangan terlalu tipis juga ya. Seperti ini cukup. Kemudian adonan putihnya dibalik dengan plastiknya juga. Seperti ini cara membalikannya ya. Ini adonan putihnya disisihkan dulu. Ambil adonan yang coklat, kemudian ini digilas juga, lebarnya sama dengan adonan yang putih tadi. Lalu ini dibalik juga. Kemudian letakkan adonan coklat di atas adonan putih seperti ini. Lalu gilas lagi adonan agar adonan coklat dan putihnya menempel. Balik adonan seperti ini dan gilas lagi agar benar-benar menempel ya keduanya. Lalu ini dibalik lagi ya, supaya adonan coklatnya berada di bagian dalam. Kemudian olesi adonan coklat dengan sedikit air, diolesi tipis-tipis aja. Ini tujuannya supaya sewaktu nanti digulung, jadi adonannya itu benar-benar menempel ya.
Gulung adonan sambil ditekan-tekan sedikit supaya benar-benar menempel gulungannya. Setelah digulung, bungkus dengan plastik. Boleh dibungkus dengan plastik wrap kalau ada. Saya bungkus dengan plastik kiloan aja karena saya nggak punya plastik wrap ya. Setelah dibungkus, simpan di dalam kulkas atau freezer selama 1 atau 2 jam sampai benar-benar mengeras. Ini sudah dikeluarkan dari freezer dan sudah benar-benar mengeras ya. Sudah mau hampir beku dan dilepaskan dari plastik. Tujuannya disimpan dalam freezer agar lebih mudah nanti memotongnya ya. Kemudian ini dipotong 2 seperti ini. Lihat cantik ya motifnya. Potongan yang satu ini dibungkus lagi dengan plastik dan simpan lagi di dalam freezer supaya adonannya tetap mengeras. Potongan yang satunya lagi ini diiris-iris, diiris tipis aja supaya nanti kuping gajahnya benar-benar renyah. Seperti ini ya, cantik banget motifnya. Ini diiris dengan menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Ini sudah selesai diiris, siap untuk digoreng. Sebelumnya sudah dipanaskan minyak. Digoreng di minyak yang sudah benar-benar panas dengan api kecil saja ya, supaya tidak cepat hangus. Ini digoreng sampai sedikit berwarna kuning kecoklatan. Ini sudah matang, sudah berwarna kuning kecoklatan, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia kue kuping gajahnya siap untuk disajikan. Ini cocok banget dijadikan cemilan untuk lebaran nanti, dimasukkan ke dalam toples dan tahan untuk beberapa lama ya. Kue kuping gajah ini rasanya renyah dan gurih banget ya teman-teman, karena menggunakan santan jadi lebih enak rasanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, komentar, dan share. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.